Ibu kota kerajaan Pajajaran terletak di wilayah Pakuan yang sekarang adalah Bogor. Menurut cerita sejarah, ibu kota Pajajaran sangatlah luas. Bahkan untuk mengelilingi ibu kotanya bisa menghabiskan waktu sampai 2 hari perjalanan dengan menyusuri sungai. Jadi, kebayang gak sih luasnya ibu kota Pajajaran itu? Konon, katanya bangunan keraton Pajajaran itu mempunyai seni ukiran yang nilainya sangat tinggi. Ditambah lagi dengan hiasan relief-relief yang menambah wajah keraton itu sangat berwibawa. Tiang-tiang keratonnya berjajar menjulang tinggi yang terbuat dari kayu-kayu pilihan dan berkelas. Bahkan, tiang-tiangnya itu sangat besar sekali, kurang lebih sebesar drum. Nah, kenapa sih kerajaan Pajajaran yang terkenal kuat, kokoh, luas, dan politiknya sangat bagus, bahkan sampai disegani oleh kerajaan lain, tapi kok kerajaan Pajajaran bisa runtuh? Nah, di video kali ini, saya, April Kajoku, akan menyebutkan beberapa faktor penyebab runtuhnya kerajaan Pajajaran. Faktor yang pertama adalah mundurnya Raja Prabu Siliwangi. Pajajaran mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Sri Baduga Maharaja, atau yang dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Entah kenapa, Prabu Siliwangi mundur sebagai raja dan diganti oleh anaknya dari selir Nyi Kentring Manik Mayang Sunda, yaitu yang bernama Surawisesa. Turunnya Sri Baduga Maharaja langsung membuat kekuatan kerajaan Pajajaran pun mulai melemah dan goyah. Karena keadaan kerajaan sedang goyah, hal ini membuat kerajaan lain berpeluang untuk merebut kerajaan Pajajaran. Faktor penyebab yang kedua yaitu penyerangan dari Cirebon. Pasukan dari kerajaan Cirebon datang menyerang untuk merebut wilayah kekuasaan Pajajaran yang dibantu oleh kerajaan Demak. Akibat adanya perebutan kekuasaan dengan Kesultanan Cirebon, terjadilah perang yang mengakibatkan Raja Surawisesa terpojok, dan akhirnya terjadi kesepakatan yaitu kerajaan Pajajaran memberikan sebagian wilayahnya yaitu pantai Jawa bagian utara. Meskipun kerajaan Cirebon cenderung lemah, kekuatan yang diberikan oleh Demak membantu kerajaan tersebut bangkit secara perlahan-lahan dan mampu memperoleh satu persatu wilayah dari kekuasaan Pajajaran, seperti Citarum, Sumedang, hingga Galuh mulai tahun 1528 Masehi. Faktor yang ketiga yaitu kekayaan maritim Pajajaran melemah. Pasca diserahkannya wilayah pantai Jawa bagian utara kepada kerajaan Cirebon, kekayaan Pajajaran di bidang maritim pun mulai menurun. Sebab wilayah tersebut merupakan pusat industri maritim atau jantungnya perekonomian kerajaan Pajajaran. Dan faktor yang terakhir yaitu penyerangan dari kerajaan Banten. Kerajaan Pajajaran makin kesini makin melemah. Dikabarkan pasukannya kurang lebih tersisa 1.000 orang. Padahal pasukan tersebut merupakan garda terdepan yang diharapkan dapat mempertahankan kerajaan. Saat itu Pajajaran belum sepenuhnya bangkit pasca penyerangan dari kerajaan Cirebon. Kerajaan Pajajaran yang sedang berusaha menata kembali untuk bangkit, kerajaan Pajajaran tiba-tiba mendapat serangan lagi dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Banten. Karena kerajaan Pajajaran atau Sunda memang sedang melemah, jadi hal tersebut membuat kerajaan Pajajaran pun hancur tak tersisa. Nah, sekian video dari aku.
tentang faktor-faktor runtuhnya kerajaan Pajajaran. Semoga dengan hadirnya video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian.